Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdi Ardianugraha Pratama Putra dengan NPM 6184117 dari kelas D4 Logistik Bisnis 4G. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai cara untuk membuat model antrian menggunakan aplikasi Excel dari mata kuliah pemodelan dan simulasi logistik bersama dengan dosen pengampu Pataupan Mahardika. Sebelumnya, di sini saya sudah membuat data-data dengan keterangan bahwa warna kuning datanya diketahui dari soal, warna jingga datanya kita menggunakan formula, dan terakhir warna hijau di sini kita menggunakan formula dan bentuk persen 2 angka belakang koma. Pada soal pertama dijelaskan bahwa pada suatu fasilitas pelayanan konsumen datang mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 30 orang per jam. Waktu yang diperlukan untuk melayani konsumen berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 90 detik per konsumen. Berarti diketahui bahwa tingkat kedatangan konsumennya adalah sebanyak 30. Dan untuk tingkat pelayanan konsumen sendiri dijelaskan bahwa waktu yang diperlukan untuk melayani konsumen berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 90 detik per konsumen. Berarti satu pelayanan bagi dengan 90 dikali dengan 1 jam adalah 3.600 detik per satu pelayanan. Untuk pelayanannya 1. Kemudian untuk maksimum konsumen di sistem tak hingga yang bisa kita dapatkan dari menu insert, kemudian kita pilih simbol tak hingga. Kemudian untuk tipe modelnya sendiri di sini adalah karena distribusi Poisson M1 hingga itu. Kemudian di sini untuk tingkat kesibukannya kita bisa mencari dengan rumus tingkat kedatangan dibagi oleh dengan tingkat pelayanan. Untuk rata-rata jumlah konsumen di sistem kita bisa menggunakan rumus tingkat kedatangan dibagi dalam kurung tingkat pelayanan konsumen dikurangi dengan tingkat kedatangan konsumen. Kemudian untuk rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem kita bisa mencari dengan rumus rata-rata jumlah konsumen di sistem dibagi dengan tingkat kedatangan konsumen. Dan untuk rata-rata jumlah konsumen di antrian, kita bisa mencari dengan rumus tingkat kesibukan dikalikan dengan rata-rata jumlah konsumen di sistem. Selanjutnya, untuk rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian, kita bisa dengan mencari rata-rata jumlah konsumen di antrian dibagi dengan tingkat kedatangan konsumen. Selanjutnya, untuk rata-rata jumlah konsumen di pelayanan, kita bisa menggunakan rumus rata-rata jumlah konsumen di sistem
dikurangi dengan rata-rata jumlah konsumen di antrian. Dan untuk rata-rata waktu tunggu konsumen di pelayanan, langsung saja kita gunakan rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem dikurangi dengan rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian. Data selanjutnya yang harus kita cari adalah probabilitas konsumen maksimum, di mana rumusnya adalah tingkat kesibukan pangkat perumpamaan dari probabilitas konsumen yang tak hingga adalah 20, jadi 2 pangkat 20 dikalikan dengan 1 dikurang dengan tingkat kesibukannya. Oke. Dan yang selanjutnya kita bisa cari adalah tingkat throughput-nya, di mana rumus mencari tingkat throughput adalah tingkat kedatangan konsumen dikalikan dengan 1 dikurangi dengan probabilitas maksimumnya. Dan data yang selanjutnya harus kita cari adalah probabilitas konsumen ke sekian. Untuk yang ke 0 di sini rumusnya adalah 1 dikurangi dengan tingkat kesibukannya. Kemudian untuk yang kedua kita bisa dengan cara tingkat kesibukan kita kunci dengan F4, kemudian dikali dengan dalam kurung 1 dikurangi D8, yaitu tingkat kesibukan, kita kunci menggunakan F4. Untuk probabilitas konsumen kedua, ketiga, keempat, sampai dengan seterusnya, kita tinggal menyesuaikan saja dengan pangkatnya. Dan pangkat 20. Kemudian data yang selanjutnya kita cari di sini adalah efisiensi, di mana efisiensi bisa kita cari dengan rumus 1 dikurangi dengan probabilitas konsumen ke. Selanjutnya kita mencari probabilitas pelayan nganggur. Caranya dengan kita melakukan tingkat kesibukan, yaitu D8 pangkat 0 karena belum adanya pelanggan, dikalikan dengan 1 dikurangi dengan tingkat kesibukannya sendiri.
Dan yang terakhir di sini kita adalah mencari probabilitas pelayan bekerja dengan cara 1 dikurangi dengan probabilitas pelayan nganggur, ya 75%. Untuk soal nomor 1 sudah kita selesaikan. Kemudian kita akan lanjut ke nomor 2. Nah, dikarenakan soal nomor 2 ini jenisnya sama seperti nomor 1, maka kita dapat menggunakan rumus-rumus pada nomor 1 dengan cara mengkopinya. Dan di sini yang harus kita rubah adalah pada suatu sistem pelayanan diketahui konsumen datang mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 3 konsumen per jam. Waktu pelayanan berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 7,5 menit per konsumen. Di sini diketahui bahwa rata-ratanya adalah 3 konsumen per jam. Di tingkat kedatangan konsumennya kita ganti dengan 3. Dan untuk waktu pelayanan berdistribusinya dengan rata-rata 7,5 menit per konsumen. Maka kita tuliskan di sini adalah waktu pelayanan per 7,5 menit per konsumennya dikalikan dengan 1 jam adalah 60 menit. Oke, untuk pelayanannya 1, untuk konsumennya masih sama tak hingga, untuk total calon konsumennya masih sama tak hingga, untuk modelnya karena distribusi Poisson maka M slice 1 slice tak hingga dan metodenya adalah pipo. Untuk pengerjaan ke bawahnya kurang lebih masih sama dengan soal nomor 1. Untuk itu kita akan lanjut ke nomor 3. Pada soal nomor 3 ini dijelaskan bahwa di kantor cabang pembantu suatu bank yang dilayani seorang teller diketahui bahwa antar kedatangan nasabah berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 4 menit per nasabah. Waktu pelayanan setiap nasabah mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 5 menit per nasabah. Jika di bank itu hanya disediakan 10 kursi untuk nasabah yang menunggu, nah, hal pertama yang kita harus lakukan di sini adalah mencari tingkat kedatangan konsumen. Diketahui bahwa rata-ratanya kedatangan nasabah itu adalah 4 menit per nasabah. 1 jam adalah 60 menit. Maka 60 menit di 4. Kemudian untuk tingkat pelayanan konsumennya, karena rata-rata per nasabahnya 5 menit, maka 1 pelayan dibagi oleh 5 menit kali oleh 1 jam adalah 60 menit per 1 pelayanannya. Untuk jumlah pelayanannya 1. Nah, dikarenakan pada soal nomor 3 ini pengerjaannya berbeda dengan soal nomor 1 maupun nomor 2, di mana dijelaskan bahwa jika di bank itu hanya disediakan 10 kursi, dan untuk pelayannya juga disediakan 1, maka ada 11 konsumen. Dan untuk total calon konsumennya masih tak hingga, yang bisa kita dapatkan dengan menu insert simbol, kita masukkan simbol tak hingga. Dan untuk tipe modelnya sendiri, sini M slice
slice 1, slice 11, slice hingga dan metodenya adalah pipo. Yang selanjutnya kita cari di sini adalah tingkat kesibukannya, di mana tingkat kesibukannya bisa kita cari dengan kedatangan konsumen dibagi dengan tingkat pelayanan konsumen. Dan untuk rata-rata jumlah konsumen di sistem, kita bisa menggunakan rumus tingkat kesibukan dibagi dengan kurung 1 dikurangi dengan tingkat kesibukannya dikurangi dengan dalam kurung tingkat pelayanan konsumen dikalikan dengan dalam kurung tingkat kesibukannya pangkat berapa banyak tingkat pelayanannya, kemudian dibagi dengan 1 dikurangi oleh tingkat kesibukan pangkat berapa banyak tingkat pelayanan konsumennya. Selanjutnya, data yang harus kita cari terlebih dahulu di sini adalah probabilitas pelayanan nganggur, di mana datanya bisa kita dapatkan dengan cara 1 dikurangi tingkat kesibukan dibagi dengan 1 dikurang tingkat kesibukan pangkat berapa banyak tingkat pelayanannya. Oke. Dan selanjutnya di sini kita mencari probabilitas pelayanan bekerja. Yang bisa kita cari dengan cara 1 dikurangi dengan probabilitas pelayanan nganggur. Dan data yang selanjutnya harus kita cari terlebih dahulu di sini adalah probabilitas konsumen ke. Karena di sini sudah ditentukan maksimum konsumen di sistemnya ada 11, maka kita di sini hanya perlu mencari sampai dengan 11 probabilitas konsumen ke. Untuk rumus probabilitas konsumen ke 0 di sini kita bisa mengambil dari probabilitas pelayanan menganggur karena tidak adanya pelayan. Kemudian untuk pelayan ke-1 dan seterusnya, di sini kita bisa menggunakan rumus tingkat pelayanan, maksudnya tingkat kesibukan, kita kunci dikalikan dengan tingkat konsumen ke 0. Kita kunci. Seterusnya kita atur. Kemudian untuk yang kedua, kita sesuaikan saja dengan pangkatnya. Kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan yang terakhir adalah ke-11. Kemudian setelah probabilitas konsumen ke sudah kita cari, maka di sini kita bisa dapat menentukan probabilitas konsumen maksimum dengan cara tingkat kesibukan pangkat maksimum konsumen di sistemnya berapa dikalikan dengan probabilitas konsumen ke 0. Saja.
setelah probabilitas konsumen maksimum ditemukan, maka di sini kita bisa mencari rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem. Dengan cara rata-rata jumlah konsumen di sistem dibagi dengan tingkat kedatangan konsumen dikalikan dengan dalam kurung 1 dikurangi probabilitas konsumen maksimum. Selanjutnya, untuk rata-rata jumlah konsumen di antrian, kita bisa mencari dengan cara rata-rata jumlah konsumen di sistem ditambah dengan probabilitas konsumen ke dikurangi dengan layanan. Dan untuk rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian bisa kita cari dengan rumus rata-rata jumlah konsumen di antrian dibagi dengan dalam kurung tingkat kedatangan konsumen dikalikan dengan 1 dikurangi dengan probabilitas konsumen maksimum. Untuk rata-rata jumlah konsumen di pelayanan sendiri, karena kita sudah mendapatkan datanya, maka langsung aja kita kurangkan rata-rata jumlah konsumen di sistem dengan yang di antrian. Untuk rata-rata waktu tunggu konsumen di pelayanan juga sama, kita gunakan rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem dikurangi dengan rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian. Selanjutnya, data yang harus kita cari adalah tingkat throughput. Di mana tingkat throughput ini rumusnya bisa kita cari dengan tingkat kedatangan konsumen dikalikan dengan 1 dikurangi dengan probabilitas konsumen maksimum. Dan yang terakhir yang kita cari adalah efisiensi sendiri, di mana rumusnya adalah 1 dikurangi dengan probabilitas konsumen ke 0. Mungkin sekian saja tutorial dari saya dalam membuat model antrian menggunakan aplikasi Excel dari mata kuliah pemodelan dan simulasi logistik. Apabila ada salah kata-kata, mohon maaf untuk dimaafkan. Untuk kurang dan lebihnya juga mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Semoga videonya membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.